Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Madaoka Toli-Toli, Fakultas Perikanan, Program Studi Budidaya Perairan, ingin mempresentasikan judul Insidensi dan Derajat Infeksi Anisakiasis pada ikan hasil tangkapan di Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur. Dengan saya sendiri, Siti Rahmiani. Dan saya Soeharto Atimumun. Yang pertama, pendahuluan. Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar, Banyuwangi terletak di ujung timur pantai timur Provinsi Jawa Timur dan bersebelahan dengan Selat Bali yang sangat kaya potensi hasil lautnya. Muncar terkenal dengan kekayaan laut berupa produksi ikan hasil tangkapan nelayan. Jenis ikan yang ditangkap nelayan didominasi oleh jenis ikan pelagis, yaitu ikan lemuru 20.473,9 ton per tahun, ikan layang 3.889,9 ton per tahun, ikan tongkol 1.889,1 ton per tahun, ikan cakalang 174,7 ton per tahun, ikan tenggiri 86,4 tahun per ton. Ikan tenggiri 86,4 ton per tahun, ikan tuna 185,1 ton per tahun. Selain ikan pelagis, jenis ikan lain yang tertangkap nelayan antara lain ikan kerapu 32,8 ton per tahun, ikan mayung 8,4 ton per tahun, dan ikan layur 461,5 ton per tahun. KKP 2012. Selanjutnya, metode pengambilan sampel dilakukan secara acak dari populasi ikan hasil tangkapan yang diperoleh nelayan dalam keadaan mati segar sejumlah 5-10% dari rataan hasil tangkapan ikan per-harinya. Sampel ikan selanjutnya dipisah tiap jenisnya dan dimasukkan dalam cold box atau kotak styrofoam masing-masing, lalu dibawa ke laboratorium. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan mikroskopis dengan metode penggerokan pada usus ikan dan diamati di bawah mikroskop cahaya dengan perbesaran 100-400 kali. Jika terbukti positif terinfeksi endoparasit, ikan dipisahkan dan parasit dikoleksi dengan perendaman pada alkohol gliserin 5% sebelum dilakukan proses pewarnaan. Sampel ikan yang telah diperoleh selanjutnya dilakukan pemeriksaan endoparasit dengan membeda perut ikan dan melakukan pengamatan secara mikroskopis pada organ dalam ikan. Proses pewarnaan dilakukan dengan metode semi-echelon acetic carmine. Kulham 2006, dan proses identifikasi parasit mengacu pada area dan Smith 2000. Proses identifikasi parasit mengacu pada area dan Smith 2016. Selanjutnya dilakukan penghitungan nilai insidensi dan derajat infeksi anisakis yang mengacu pada Mutakin dan Abdul-Ghanin 2013, dan hasilnya dikategorikan berdasarkan tabel frekuensi infeksi tabel 1 William dan William 1996. Data disajikan dalam bentuk gambar dan tabel serta dianalisis secara deskriptif. Baiklah, ini adalah tabel kategori nilai insidensi I dan derajat infeksi DI William dan William 1996. Baik, kita lanjut. Faktor utama yang menjadi penyebab ditemukannya cacing anisakis dalam saluran pencernaan ikan sampel berasal dari pakan yang dikonsumsi oleh ikan tersebut. Keseluruhan ikan sampel yang diperiksa termasuk dalam golongan ikan karnivora yang memakan vertebrata, moluska, copepoda atau crustacea yang mengandung telur atau larva cacing anisakis menurut Grabda 1991.
menjelaskan siklus hidup anisakis yang dimulai dari cacing dewasa dalam saluran pencernaan inang definitif. Paus lumba-lumba anjing laut mengeluarkan telur yang bercampur dalam feses dan menetas menjadi larva satu dalam kurung L1 yang hidup bebas dalam perairan. Selanjutnya L1 berkembang menjadi larva 2 yang masuk ke dalam tubuh inang antara satu krustasea moluska Copepoda. Kemudian L2 berkembang menjadi larva 3 setelah masuk dalam tubuh inang antara 2 ikan karnivora laut. Terakhir L3 akan berkembang dalam tubuh inang antara 2 menjadi cacing dewasa dan menginfeksi inang definitif. Klimpet et al. 2010 menambahkan bahwa ikan merupakan inang antara dari cacing anisakis sampelnya, sedangkan mamalia laut merupakan inang definitif dari anisakis sampelnya. Lanjut kesimpulan. Nilai insidensi dan derajat infeksi tertinggi ditunjukkan oleh ikan Latjanus sp dan ikan Rastreliger sp sebesar masing-masing 66,67% dan 5,39%, sedangkan yang terendah ditunjukkan oleh ikan Charan sp sebesar masing-masing 6,67% dan 0,09%. Adapun yang terlihat di layar ini merupakan foto-foto dari sampel yang kami amati dari bakteri-bakteri yang menyerang ikan karnivora. Sekian dan terima kasih. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi singkat dari kami berdua. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bahari. Salam ya selalu.